Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih dipertemukan di majelis yang suci ini, yakni majelis tahsinul Quran, setelah tadi kita melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib berjamaah di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang berada di sini merupakan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemarin kita itu ternyata kelewatan. Seharusnya kita mulainya dari ayat 6 kemarin. Kami lupa. Nah, kita kemarin mulainya dari ayat 15 ya, 15 sampai 20 sampai ayat 19 kalau tak salah, atau ya ayat 19 ya. Oh iya, 16 sampai 19 kemarin. Nah, maka dari itu seharusnya kita ulang dulu dari ayat 6, 7, 8 sampai ayat 15. Tapi sebelum itu ada kebaiknya kita kirimkan suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar majelis kita ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. La hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjut dengan baca surah Al-Baqarah 1 sampai 5 bersama-sama. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك
humul muflihun. Nah, baik. Sekarang kita lanjut ke ayat 6 ya. Perhatikan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Nah, ngambil waqaf di sana a'anzartahum. Ulangnya di ibtidanya di a'an ya. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, perhatikan di awal itu ada nun bertasydid. Setiap mim dan nun yang bertasydid dibaca dengung yang lama ya. Setiap mim dan nun yang bertasydid dibaca dengung yang lama. Itu bisa dihafalkan teorinya. Setiap nun atau setiap mim dan nun yang bertasydid dibaca dengung yang lama. Jangan cepat, jangan innalladzi, tapi innal. Kira-kira 2 sampai 3 harokat ya. Kalau pakai ayunan tangan 1,5 gitu ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Sawa'un itu 5 harokat mad wajib muttasil. Sawa'un 'alaihim nah, itu nun mati bertemu huruf dal ya. Itu hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin. Ketika nun sukun itu bertemu dengan huruf dzal anda, maka dia dibaca ikhfa hakiki. Dibaca dengung juga, samar-samar. Samar-samarnya bagaimana? Sesuai dengan huruf apa yang ditemui setelah nun sukun itu. Kebetulan kita setelah nun sukun itu bertemu huruf dzal. Jadi a'adza. Di mana huruf makhrajul huruf dza? Meletakkan ujung lidah ini di belakang gigi seri atas. A'adza. A'adza. Nah, begitu ya. Bukan bukan a'anzar. Itu belum siap menyebutkan huruf setelahnya. Jadi ikhfa itu sifatnya dia harus siap dulu menyiapkan lidahnya untuk menyebutkan huruf setelah nun sukun itu. A'adza. Nah, itu kan ketemu huruf dzal ya. A'anzartahum. Itu baik. Kita ulang lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam sama itu ya, ikhfa juga. Am lam itu tidak usah dengung karena mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba, maka dia tidak dibaca dengung. Dia jatuhnya jadi izhar syafawi, tidak usah dengung. Am lam ya, am lam tunnya yang dengung. Am lam tunzir. Ingat roknya tipis. Zir. Jadi kayak senyum. Nyebut ini wir ya, mundur ke belakang wir. Kalau rok tebal zur contohnya, hatta zur, maka ada yang bilang bibirnya maju ke depan, tapi tidak perlu sebenarnya. Yang penting roknya itu tidak usah getarannya terlalu berlebihan. Jadi contohnya zur, 1 kali saja getarnya Kalau kita kan orang Indonesia ini getarannya banyak ya, jadi contohnya motor gitu kan, R-nya getarannya banyak. Tapi kalau rok yang tebal dan rok tipis itu getarannya cuma sekali, kayak orang, bukan seperti orang itu ya, bukan seperti orang yang cadel, bukan, tapi dia tuh bergetar tetap R-nya tapi sekali saja. Contohnya tunzir atau zur. Nah sedikit kan, bukan zur salah, yang benar zur. Sekali saja getarannya. Itulah cara menyebut rok tebal dan rok tipis. Jadi a'anzar itu sama ya, rok tebal juga. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan yang perlu dihindari jangan sampai tawallud, jangan sampai a'anzar. Nah, itu tawallud. Dzartahum tunzirhum dir. Nah, itu tawallud, qalqalah namanya.
Qalqalah selain di huruf yang 5 itu maka hukumnya tawalud, tak boleh. Jadi harus betul-betul ditekan, jangan sampai keluar tawaludnya. Wir hum, itu ya. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Silakan Ustaz. Tunnya kurang lama Pak Ustaz. Tunzir, tekungnya kurang lama. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi ayat 7, perhatikan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, bagusnya waqaf di qaf lam itu. Jadi kan di dalam Quran itu banyak sekali tanda-tanda waqaf dan tanda-tanda wasol. Jadi kalau qaf lam itu termasuk tanda waqaf, lebih baik berhenti ya. Sebaiknya berhenti, bukan dibaca terus. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dah berhenti. Tarik nafas dulu. Wa ala absarihim ghishawatu. Ingat, nah di sini sering terjadi kesalahan, terlalu cepat pindah ke walahum. Padahal kita tahu ghishawatun itu tanwin ya. Nah, tanwin ketemu waw, maka dia disebut idgham ma'a gunnah, idgham atau idgham bi gunnah. Didengungkan dulu. Dia memang idgham itu artinya memasukkan, dimasukkannya ke waw kan, harusnya kan tun. Tetapi karena dimasukkan ke waw jadi hisyawatu. Tapi selain dimasukkan, dia juga didengungkan kan, namanya idgham bi gunnah, dimasukkan dengan dengung. Jadi ditahan dulu. Hisyawatu walahum, agak lama tidak masalah, 2 sampai 3 harokat ya. Wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun azim. Nah itu, ingat makhrajul hurufnya, jangan lagi salah menyebut huruf Allah. Jangan azim, bukan pakai Z, tapi dia pakai Allah. Huruf Allah itu sama dengan huruf za, sama dengan huruf sa, merupakan huruf lisani. Dia harus menggunakan lidah ketika mengucapkannya. Jadi Allah, li, lu, lidahnya di belakang gigi seri atas sama dengan sa dan za. Allah, li, lu, azim, azim gitu ya. Bukan azim, bukan pakai Z, bukan azim. Kalau azim berarti dia pakai zai, huruf zai, ada ro yang ada titiknya itu huruf zai namanya. Yang itu artinya sangat berubah sekali. Kalau azabun azim artinya azab yang pedih atau azab yang besar. Kalau azim pakai zai itu azmun. Apa arti azmun? Azam, keinginan, azab yang diinginkan, bukanlah. Nah, kita mau mengubah artinya jadi azab yang diinginkan gitu kan. Harusnya kan azabun azim, azab yang sangat pedih atau azab yang sangat besar. Tiba-tiba kita baca dengan zai, azim, nanti dia ngubah arti, fatal sekali itu. Maka kita harus berhati-hati. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Yuk silakan. Bagus, lanjut. Qisyashnya panjang ya. Baik, kita lanjutkan ke ayat 8. Nanti setelah selesai ini kita coba-coba menghafal teori tajwid ya. Jadi teori tajwid itu sebenarnya bisa dihafal dan enak ngapalnya ternyata. Tapi ngapalnya tuh pakai sejenis kayak irama itu supaya enak ngingetnya. Nah, yang pertama kita pelajari nanti adalah hukum nun sukun atau tanwin ya. Nah, itu nanti kita baca ya, kita hafalkan teorinya setelah selesai sampai ayat berapa nanti ya dapatnya. Baik, kita baca ayat 8, perhatikan. Kami baca dulu, perhatikan. Wa minan nasi may, ingat ya, wa minan, setiap mim dan nun yang bertasydid dibaca dengung yang lama. May juga sama, nun mati bertemu ya, maka dibaca dengung yang lama. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Nah, akhir, waqaf di akhir. Nah, ketika waqaf di akhir jangan sampai khinya dipanjangkan, jangan akhir, bukan seperti itu. Dia akhir, akhir, ro tipis. Ibtida'nya di wabil, wabil yaumil akhiri wa ma hum. Nah, itu wa ma hum dengung, mimati bertemu ba, maka dia dibaca ikhfa syafawiyun. Nah, ini kemarin sudah kami jelaskan, ada yang mengutarakan bahwa mimnya itu ditutup rapat bibirnya, hum itu ya. Ada juga pendapat yang lain dibuka, lahum itu ya. Ada juga pendapat yang seperti itu. Kalau kita di Indonesia lebih baik pakai yang dirapatkan bibirnya, karena huruf mim dan ba itu sama-sama huruf syafawi, dua bibir ya. Ma ba. Ketika kita nyebut ma dan ba membutuhkan dua bibir yang saling rapat, maka ketika mereka bertemu sepatutnya memang harus rapat gitu kan. Wabil yaumil akhiri wa ma hum, rapat dan didengungkan, hum bimu'minin. Nah, coba kita ulang sama-sama, 2, 3. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
ya. Sekarang kita lanjut ayat 9, perhatikan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Nah, itu waqaf jim ya. Jim itu boleh berhenti, boleh lanjut ya. Semuanya kuat pendapatnya. Tak ada yang lebih baik gitu. Karena ada yang waqaf itu yang lebih baik terus, lebih baik berhenti. Ini enggak. Semuanya baik. Mau berhenti bagus, mau lanjut juga bagus. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa, ingat ya, illa mad jaiz munfasil, illa nah, nun mati bertemu fa di mana pertemuan antara gigi atas dengan bibir bawah. Siap-siap. Aufu, bukan anfu, tapi aufu. Kita siap-siap nyebut fa-nya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayo, 2, 3. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Kho-nya kepanjangan, jangan panjangnya. Kho-nya cuma 2 harokat ya. Yukhadi. Nah, wamanya juga kepanjangan. Wama yash. Ulang lagi, wama yakhda'un. Sekarang lanjut ayat 10, perhatikan. Fi qulubihim maradun. Nah, itu sama ya, ikhfa hakiki. Maradun fa, siap-siap menyebut fa. Maradun fazadahumullahu maradun. Nah, tidak boleh berwaqaf di lam alif. Maradun itu enggak boleh, karena itu bukan tanda waqaf, itu tanda wasol. Tanda wasol itu sebaiknya dibaca terus. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimum. Nah, itu ikhfa hakiki. Alimum, bukan ikhfa hakiki ya. Ini iklab ya. Tanwin ketemu dengan ba. Alimum, dengungkan. Bima kanu yakdzibun. Nah, bukan yaksibun ya. Seringkali orang itu membacanya yaksibun, padahal itu yakdzibun. Yakdzi pakai dza. Yakdzibun itu artinya dengan apa yang mereka dustakan. Yakdzibun. Kalau yaksibun dengan apa yang mereka kerjakan, beda artinya tuh. Walahum, memang artinya tuh apa ya? Tidak mengubah maksud dari ayat ini, tapi dia mengubah katanya. Katanya kan harusnya walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih, bima kanu yaktibun, atas apa yang mereka dustakan. Tapi karena kita ubah jadi yaksibun, berubah dia, dan mereka mendapatkan adab yang pedih atas apa yang telah mereka kerjakan. Sebenarnya tidak merubah ini kan setelah ini, tapi Al-Qur'annya yang bahaya. Ya, maksud kami itu dia maknanya tidak sesuai, jadi mengubah satu huruf saja di Quran ini
fatal dan tidak boleh ya. Jadi harus dibaca dzibun bukan sibun. Jadi walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yakdzi pakai dza, zi, gitu ya. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya, silakan. Baik, nah, kami kira sampai ayat 10 dulu ya. Nah kita ulangi dulu ayat 6 sampai 10 bersama-sama supaya tajwidnya rata merata kayak yang kita ajar tadi ya. Ya. Oh, pengen juga? Silakan. Gak apa. Ayat 10 silakan dibaca. Fi qulubihim. Tadi belakang tak jadi apa. Ya. Humnya enggak dengar, walahum langsung. Ya, karena walahum itu mim mati ya, ketemu dengan huruf ain, maka dia izhar. Izhar itu kan dibaca jelas ya, izhar syafawi namanya. Ya, baik. Kita ulang dulu 6 sampai 10 bersama-sama. 2, 3, tak usah basmalah lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun.
Sekarang kita coba belajar teori. Kalau gini kan praktek langsung ya. Kita tahu innalladzina kafaru sawaun. Un itu adalah unnya itu tanwin ya, tanwin. An in un. Kalau fathatain itu garis lurus di atas. Kalau kasrotain di bawah. Kalau dhammatain itu dhammah yang ada tutupnya atau ada helmnya itu ya. Nah, maka dia disebut tanwin. Ketika dia ketemu dengan huruf hijaiyah, maka ada hukumnya, namanya hukum nun sukun atau tanwin ya. Jadi hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5 itu ya. Jadi cara ngapalnya begitu. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Coba dengarkan sampai 3 kali ya. Setelah ini kita baca bareng-bareng. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Ayo bareng-bareng. 2, 3. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Kita kan Pak, hukum. Coba hukum. Terus hukum. Ayo. Nah, ya, berarti belum fokus. Nah, kita ulang lagi ya. Kita melatih fokus juga ini. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Sekali lagi ya. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Ayo, bareng-bareng. 2, 3. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Coba kita acak lagi ya. Dengar, Pak. Nun sukun. Hukum nun sukun atau tanwin harus sesuai dengan ini ya yang kami ucapkan ya. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Ya, perhatikan. Hukum nun sukun tuh nun mati, nun. Nah, itu. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Nah, sekali lagi. 2, 3. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Silakan Ustaz. Hukum dengan set. Nah, gitu. Baik. Hafal ya. Jadi tambah lagi nih, belum selesai nih. Kan dibagi 5. Masih ada ini. Yang pertama kan, enggak usah yang pertama kita sebut, langsung aja kita sebut. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa haqiqi. Bukan iqlab dulu, iqlab, ikhfa haqiqi. Jadi ada 5. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa izhar halqi dulu ya. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa haqiqi. Jadi ada 5. Jadi idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah itu memang sepatutnya dipisahkan. Kalau kita dulu kan di pelajaran tajwid dikatakan nun sukun atau tanwin itu dibagi 4 kan. Nah, sebenarnya dibagi 5 saja karena idgham bi gunnah dan bila gunnah itu beda. Jadi dibagi 5 sebenarnya. Pertama, izhar halqi. Ayo 2, 3. Izhar halqi. Idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah. Iqlab. Ikhfa haqiqi. Nah, kami ulangi dulu, perhatikan. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa haqiqi. Nah, coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa haqiqi. Nah, hafal? Hafal enggak? Belum contohnya ini. Izhar halqi itu ada contohnya, ikhfa haqiqi itu ada contohnya. Ini baru penjelasan teorinya baik. Tapi enak itu ngapalnya. Jadi hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa haqiqi. Nah, hafal kita. Kalau dibaca cepat ya. Nah, tapi kalau kita pelan-pelan dulu. Yang penting ngerti dulu. Jadi yang pertama, izhar halqi. Coba. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa haqiqi.
Nah, bisa tak digabung ke itu seluruhnya dari hukum nun sukun. Ya kita coba ya bersama-sama bareng-bareng dari hukum nun sukun atau tanwin. 2, 3. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa haqiqi. Siapa yang berani coba? Belum contohnya, tapi ini loh dasarnya. Kita tunjuk ya, Cak ya. Silakan Ustaz. Ya. Harus sesuai Pak. Ini kan idgham apa pertama izhar halqi ya. Idgham bi gunnah. Ah, cerita. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Ah, saya itu coba ulang lagi. Hukum nasabah. Hukum ya. Pak haqiqi, haqiqi itu ada yang sukunya haqiqi. Oh bagus ya, nah, itu sudah benar. Ada lagi yang ingin coba? Itu Mbak, ini baru teorinya, belum contohnya. Ya. Kita tunjuk ya. Ustaz Rahmat, coba Rahmat. Hukum untuk atau tanwin dibagi 5. Sekarang satu Aryo. Satu orang lagi, silakan. Siapa namanya? Ya, silakan. Hukum. Seperti itu ya. Ini baru dasarnya, kakek ada contohnya. Jadi izhar halqi itu juga ada penjelasannya. Izhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Itu kakek. Dikit-dikit dulu. Yang penting ini dulu ya, yang tadi ya, yang pertama hukum nun sukun atau tanwin tadi. Itu bisa dihafal Pak. Kami juga dulu agak sulit. Oh ternyata bisa dihafal ya. Enak. Nah kita ulang bersama-sama sekali lagi sebagai penutup. 2, 3. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa haqiqi. Alhamdulillah. Haqiqi gitu ya. Nah, itu sebagai penutup hari ini. Mudah-mudahan materi kita hari ini mendapatkan ada manfaatnya untuk kami pribadi dan untuk bapak-bapak sekalian. Kita akhiri dengan membaca doa senandung Al-Qur'an. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.